dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada yang mengetahui siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi hal gaib kecuali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, hari yang ke-15 dari bulan Safar 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema manusia ahli kasyaf. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, para bapak ibu saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah, dan juga kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menandai dimulainya kembali kajian tatap muka langsung di Masjid Imam Syafi'i, yaitu tema manusia ahli kasyaf. Tema ini akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, yaitu berkaitan dengan keyakinan yang sangat mendalam dalam hati seorang muslim. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
dan membicarakan ilmu akidah lebih penting dibandingkan membicarakan ilmu fikih. Membicarakan ilmu akidah adalah pondasi dasar agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan bosan kita membicarakan perkara akidah. Baik itu yang berkaitan dengan amal ibadah, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal tentang akidah seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Karena akidah adalah pondasi dasar dalam sebuah amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat radhiyallahu anhuma, adalah kalimat la ilaha illallah yang merupakan pondasi dasar akidah seorang muslim. Maka dia seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, artinya tumbuh. Kalau akarnya kokoh, maka pohonnya akan tumbuh. Begitulah akidah. Akidah bagaikan akar yang kokoh pada sebuah pohon Islam. Jika akidahnya baik, maka ibadah-ibadah tersebut akan tumbuh dalam diri seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Yang mana pohon tersebut memberi buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang kokoh akan menumbuhkan amal dan amal tersebut akan diterima oleh Allah. Maka dari sinilah meskipun kita kajian Islam ilmiah tematik, maka saya berusaha untuk membawakan tema yang berkaitan dengan akidah. Ini salah satu sebab mengapa saya membawa tema ini. Sebab yang lain adalah terjadi penyimpangan akidah di tengah kaum muslimin. Dan ini bentuk nasihat kepada kaum muslimin agar tidak terperosok ke dalam penyimpangan akidah tersebut. Yaitu yang berkaitan dengan tema ini, ada manusia-manusia yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Bahkan menceritakan di hadapan orang lain, ada seorang manusia yang mengetahui akan hal gaib. Kalau di Banjarmasin biasanya disebut ahli kasyaf. Wah, kasap jua orang tuh. Maka ini adalah penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yang berat karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab yang ketiga adalah ibra'an lidzimmah, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sebagai seorang yang mengetahui sedikit dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi penyimpangan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib memberitahu agar dia kelak terlepas dirinya dari tanggung jawab. Karena ilmu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah sebab mengapa kita mengangkat tema manusia ahli kasyaf. Dan tema ini akan membahas tentang penyimpangan akidah bahwa ada sebagian manusia yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Nanti hal gaib kita akan jelaskan apa yang dimaksud. Ahibbatil muslimun a'afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Poin pertama adalah apa itu al-ghaib? Apa itu perkara gaib? Disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya di dalam kitab Al-Qamusul Muhit dan juga di dalam kitab Lisanul Arab yang merupakan dua kitab besar kamus berbahasa Arab, bahwa al-ghaib atau perkara gaib adalah kullu ma ghaba 'anil uqul au 'anil anzar. Setiap hal yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dilihat, itulah hal gaib. Setiap hal yang tidak dapat dipahami oleh akal dan tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Itu hal gaib secara bahasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal gaib dibagi menjadi dua. Hal gaib dibagi menjadi dua. Yang pertama, hal gaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kaifiat bagaimana tentang zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini adalah perkara yang gaib. Ini perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang membicarakan hal gaib dulu. Gaib secara bahasa setiap sesuatu yang tidak dipahami oleh akal dan tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Adapun gaib secara gaib dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gaib yang berkaitan dengan Allah seperti zat Allah, nama-nama yang tersimpan yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bagaimana kaifiat zat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal gaib yang mutlak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka itu nama Allah As-Sami' Al-Basir. Dan dari As-Sami' Allah mempunyai sifat, yaitu As-Sama', pendengaran. Pendengaran Allah, zatnya pendengaran Allah, kaifiyatnya pendengaran Allah, maka gaib bagi manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Misalkan Al-Basir, Allah Maha melihat. Itu nama Allah Al-Basir. Dari nama tersebut diambil sifat, yaitu Zatu Basar. Allah yang memiliki sifat melihat. Maka tidak ada yang mengetahui zat penglihatan Allah, kaifiyat bagaimana penglihatan Allah, kecuali hanya Allah. Itu gaib, benar-benar gaib bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hal gaib yang kedua adalah yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah ini dibagi menjadi dua.
yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, hal gaib yang benar-benar hakiki dan mutlak dan selalu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Hal yang hakiki, mutlak dan selalu daimumah bahasa Arabnya, selalu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ya. Ini adalah hal gaib yang berkaitan dengan makhluk yang pertama. Yaitu tidak ada yang mengetahui secara hakikinya, kemudian secara keberlangsungannya terus menerus, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada yang mengetahui siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi hal gaib kecuali Allah. Hal gaib yang ada dalam ayat ini adalah hal gaib yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah, diketahuinya secara hakiki dan pengetahuannya benar-benar mutlak tanpa batas dan pengetahuannya terus menerus. Hal itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat. Ini hal gaib yang kedua dan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir kajian saya akan gambarkan ya, biar kalian tidak bingung. Ini juga yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaib wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah maha mengetahui akan hal gaib. Gaib yang dimaksud di sini berkaitan dengan makhluk. Gaib yang dimaksud di sini berkaitan dengan makhluk, tetapi pengetahuannya hanya Allah yang mengetahuinya. Secara hakiki, secara mutlak, dan tanpa ada batasan waktu dan tempat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 26. Qulillah a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan. Hanya milik Allah hal gaib di langit dan di bumi. Hal gaib yang berkaitan dengan makhluk, tidak ada yang mengetahuinya secara mutlak, secara hakiki, tanpa batas zaman dan tempat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Begitu juga dalam surat Al-Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Perhatikan ayat ini menarik. Sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Satu, ini berkaitan dengan makhluk. Maka tidak ada yang memiliki ilmu gaib tentang terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, di mana awal mula terjadinya. Hanya Allah yang memiliki ilmu gaibnya, ya, secara hakiki, mutlak, tanpa batas waktu dan zaman. Hanya Allah. Yang kedua, wa yunazzil ghaits. Sekarang lagi turun hujan. Yang menurunkan hujan. Hanya Allah yang mengetahui ilmu gaibnya. Secara hakiki, mutlak, tanpa batas ilmu, waktu dan tempat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nanti pasti ada pertanyaan tentang USG, saya akan jawab kalau ditanya.
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Hanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Pengetahuan yang hakiki, mutlak, tanpa batas waktu dan zaman. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyarin tamut. Yang kelima, seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui yang sedetil-detilnya. Taib. Ingat sekali lagi, hal gaib ada dua. Yang berkaitan dengan Allah, zat Allah, sifat Allah, nama-nama Allah yang masih tersembunyi, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Hal gaib yang kedua yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah, maka ilmu pengetahuannya secara mutlak, secara hakiki, tanpa dibatasi waktu dan zaman, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan hal gaibnya. Di antaranya berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan penurunan hujan, dengan apa yang ada dalam rahim, di mana seseorang mati, apa yang akan besok seseorang lakukan, bagaimana nasibnya, hanya Allah yang mengetahuinya secara mutlak, tanpa batas waktu dan zaman. Ini akidah seorang muslim. La nujamil fiha. La niqasha fiha. Tidak ada debat di dalam hal ini. Tidak boleh kita berdebat di dalam hal ini. Tidak ada yang kita perlu debatkan. Kita wajib hanya meyakini dalam hal ini. Kita tidak boleh berpura-pura dalam hal ini. Tidak ada yang mengetahui ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat Luqman ayat 34 senada dengan sabda Rasulullah SAW riwayat Bukhari. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Yang artinya kunci ilmu gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi pada rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan lanjut, ada mungkin orang bertanya, bukankah tadi dikatakan Allah mengetahui hal gaib seluruhnya mutlak tanpa batas waktu dan zaman? Kenapa cuma disebutkan 5? Paham pertanyaannya? Kenapa cuma disebutkan 5, dibatasi cuma 5? Jawabannya adalah 5 ini adalah kunci pintu-pintu gaib. Apabila 5 ini diketahui, maka dia mengetahui seluruhnya yang lain. Contoh misalkan, la ya'lamu ma taqidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui nasib rahim kecuali Allah, nasib apa yang ada dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwasanya isyaratun ila ma yazidu fin nufus wa yanqus. Bahwa apa yang berkaitan dengan bertambah, berkurang pada diri seseorang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau rezekinya bertambah, rezekinya berkurang, nasibnya baik atau buruk, kemudian ajalnya kapan, hidup atau mati setelah dia lahir, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan ini jawaban atas orang-orang yang bertanya sekarang USG 4, 5. Ya, USG ada 5 sampai mengetahui dalam bentuk hidungnya, tahu. Bukankah Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui apa yang di dalam rahim kecuali Allah? Maka jawabannya adalah yang dimaksud tidak ada yang mengetahui dalam rahim adalah apa yang akan terjadi pada si rahim tersebut. Matikah? Hidupkah? Rezekinya bagaimana? Nasibnya bagaimana? Amalnya setelah dilahirkan bagaimana? Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Itu jawabannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah.
Tidak ada yang mengetahui apa yang ada besok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan keadaan apa yang terjadi di atas muka bumi. Apa yang terjadi di atas muka bumi yang berkaitan dengan zaman, waktu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tadi bersabda, wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan datang hujan kecuali Allah. Ini berkaitan dengan alam-alam yang di atas, langit. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut illallah. Tidak ada seseorang mengetahui di mana dia mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi di atas muka bumi. Tentang kematian dan kehidupan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'a illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Itu kunci-kunci dari ilmu gaib. Kunci-kunci dari ilmu gaib. Jika kunci-kunci ini ada yang mengetahuinya, maka dia akan mengetahui hal-hal lainnya yang lebih detail. Jika kuncinya saja tidak mengetahui, maka dia tidak akan mengetahui yang lain-lainnya yang lebih dalam. Makanya dibatasi hanya 5. Karena dia adalah kunci-kunci hal-hal gaib. Saya ulangi, yang berkaitan dengan rahim berarti dia adalah memberikan isyarat kepada apa yang terjadi pada manusia. Bertambah dan berkurang pada manusia. Umurnya, rezekinya, ajalnya, nasibnya, amalnya. Nih, 1. Tidak ada yang mengetahui ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu la ya'lamu mata ya'til matar. Yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok hari. Ini berkaitan dengan zaman, masa. Tidak ada yang mengetahui akan terjadi masa besok apa yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang mengetahui kapan datang hujan. Ini berkaitan dengan langit. Berita-berita langit, kejadian-kejadian langit, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Masa sudah, manusianya sudah, kemudian masa sudah, berita langit sudah, kemudian wala yatadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kapan seseorang mati tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Berkaitan dengan kehidupan dan kematian di atas muka bumi, tidak ada yang mengetahuinya. Bumi sudah, ya. Yang kelima berkaitan dengan akhirat, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hal yang pertama dari perkara gaib, yaitu berkaitan dengan makhluk, tidak ada semuanya mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada hal kedua dari perkara gaib yang sebagian makhluk mengetahuinya. Saya beri contoh mudahnya, para rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu-wahyu tentang kabar-kabar yang terjadi sebelum kabar-kabar sebelumnya dan kabar-kabar yang akan datang. Sebagian ilmu gaib diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49, wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan di dalam rumah kalian. Aku tahu. Nabi Isa diberikan sedikit hal gaib dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jugalah yang dimaksud dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali kepada seorang yang Allah relai dari seorang rasul. Nah, ini masuk bagian yang kedua.
hal gaib yang Allah berikan sedikit pengetahuannya kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak pernah memberitahukan kepada kalian tentang hal gaib. Walakinnallaha yaztabi min rusulihi man yasha. Tetapi Allah memilih dari para rasulnya yang dikehendakinya diberikan akan hal gaib. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi ingat, hal gaib yang diberikan kepada para rasul tidak apa tadi? Hakiki. Tidak mutlak. Tidak atau terbatas dengan waktu dan zaman. Saya ulangi, hal gaib yang diberikan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hakiki, tidak mutlak, tidak terbatas dengan waktu dan zaman. Artinya hanya sebagian yang Allah beritahukan itu yang diketahui oleh para rasul dan para nabi. Itu pun kalau diberitahu, kalau tidak diberitahu tidak tahu. Kita akan buktikan nanti dengan beberapa kasus nyata. Fakta, kita berbicara secara fakta. Makanya saya katakan hal gaib Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, mutlak, daimumah, terus menerus hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hal gaib yang contoh yang kedua yang sebagian orang mengetahui, sebagian orang tidak mengetahui, contoh. Misalkan hasil ujian. Sekarang lagi ramai PTS di anak-anak santri. Hasil ujian. Santri menjawab, kemudian dikoreksi oleh ustadz. Santri tidak tahu. Gaib bagi santri hasil nilai dia apa. Tapi ketika sudah diberitahu, baru santri tahu. Asalnya gaib bagi dia. Paham ini? Ini berarti sebagian orang mengetahui, sebagian orang tidak mengetahui. Sebagian gaib bagi sebagian yang lain. Nah, itu hal-hal yang gaib. Saya akan tulis para ikhwah. Perhatikan di sini. Kita berbicara tentang al-ghaib. Perkara gaib. Maka perkara gaib berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan sifat, zat, nama-nama yang tersembunyi. Adakah nama Allah yang tersembunyi? Banyak. Allah tidak hanya mempunyai 99 nama. Ya, sebagaimana dalam doa minta kelapangan dari kesulitan. Awista'tsarta bihi fil ilmil ghaibi indak. Atau dengan nama-namamu yang kamu simpan di dalam ilmu gaibmu. Nama-nama yang masih tersembunyi. Kemudian bagaimana sifat itu semua tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah. Ini adalah perkara gaib yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah Al-Khaliq. Perkara gaib yang berkaitan dengan makhluk Allah. Yang mana tadi makhluk Allah ada 5 berkaitan dengannya. Pertama yang berkaitan dengan manusia. 1. Yang kedua berkaitan dengan kabar langit. Berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan bumi. Ya, betul? Yang kelima berkaitan dengan akhirat. Ini perkara gaib, makhluk-makhluk Allah, semuanya ini adalah pintu-pintu ilmu gaib.
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini A. Ada yang B yang berkaitan dengan sebagian diketahui oleh para rasul atas wahyu dari siapa? Allah. Seperti kisahnya Nabi siapa tadi? Nabi Isa. Seperti kisahnya Nabi Isa. Kemudian kisahnya banyak sekali, nanti saya akan sebutkan setelah azan. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Kalau ini dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3. Yu'minuna bil ghaib. Ghaib di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya, bagaimana sifatnya, dan nama-nama yang belum diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dalilnya tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Kemudian ini dalilnya adalah surat Luqman ayat 34 tadi. Luqman ayat 34. Kemudian surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit, siapa yang ada di langit dan di bumi, hal gaib kecuali Allah. Hal gaib yang dimaksud adalah makhluk-makhluk Allah. Tentang manusia, ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana, nasibnya bagaimana, sifatnya bagaimana, tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah. Tentang kabar langit, apa yang terjadi di langit, kapan turun hujan, bagaimana para malaikat, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Waktu, yaitu apa yang akan diperbuat oleh manusia besok, ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bumi, apa yang terjadi pada nasib manusia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirat, yaitu tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ini yang disebutkan tadi dalam kisah Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak salah surat Ali Imran ayat 34. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan makhluk Allah, hal gaib yang berkaitan dengan Allah adalah yaitu sebagian mengetahui hal gaib dan sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Karena keterbatasan. Contoh yang saya contohkan tadi. Santri belum mengetahui nilai dari hasil penilaiannya. Setelah diberikan nilai baru apa? Baru tahu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian mengetahui hal gaib, sebagian yang lain tidak mengetahui. Karena keterbatasan. Harus dipahami baik-baik. Poin yang kedua B, bahwa para nabi diberitahukan tentang hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hal gaib. Terbatas pada waktu, terbatas pada tempat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Perhatikan baik-baik perkataan beliau. Inna ba'da man lam yarsakh fil imani kana yadhunnu anna sihhatan nubuwah tastalzimu ittila'un nabi sallallahu alaihi wasallam ala jami'il mughayyabat.
Sebagian orang mengira yang belum masuk di dalam hatinya keimanan benar-benar, mengira bahwa kesehatan kenabian melazimkan seorang nabi atau Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal-hal gaib seluruhnya. Ini tidak benar. Nabi Muhammad SAW berkata, "Inna rajulan kadza yaqulu kadza wa kadza wa inni wallahi la a'lamu illa ma 'allamanillah." Ada orang yang mengatakan begini tentang Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadaku. Wa qad dallanillahu 'alaiha wa hiya fi syi'abi kadza. Qad habasatha syajarah fadhahabu faja'u biha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadaku tentangnya, dan dia di tempat ini ditahan oleh pohon. Maka kemudian orang-orang pergi ke sana dan mendapatinya. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui semua al-ghaib kecuali yang diberitahukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil contoh bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui akan hal gaib. Kisah yang pertama, fakta yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disebut dengan hadisatul ifk, yaitu kejadian dusta, tuduhan dusta orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau terlambat pulang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau didapati oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian pulanglah mereka berdua dalam keadaan Aisyah memakai hijab lengkap. Kemudian orang-orang munafik menyebarkan kabar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat yang tidak semestinya dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dalam kisah ini Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Semakin membesar beritanya, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apakah benar ataukah tidak. Makanya Allah kemudian menurunkan surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta adalah kelompok dari kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Bahkan beliau memerintahkan Aisyah untuk pergi radhiyallahu anha, untuk pergi ke rumah orang tuanya. Bahkan beliau memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, kalau benar terjadi padamu apa yang tidak senonoh, beristighfarlah, Allah Maha Ampun. Kemudian ketika datang ayat tersebut, surat An-Nur ayat 11 yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berbuat dusta, maka Rasulullah SAW bergembira. Absyiri ya Aisyah, ama Allahu faqad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui. Kemudian kejadian yang kedua, fakta yang kedua, Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib, yaitu kejadian baiat Ridwan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Ceritanya Nabi Muhammad SAW sampai ke Hudaybiyah, kemudian beliau mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke kota Mekah untuk bermusyawarah, bolehkah kami masuk ke sana? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dikabarkan meninggal, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Maka terjadilah Bai'atur Ridwan. Membaiat di bawah pohon Ridwan atas kematian Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak meninggal. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib seluruhnya, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
cerita selanjutnya, fakta yang ketiga, yaitu kisah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal. Kemudian disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam kubur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Ummul Ala berkata, "Rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, syahadati alaika laqad akramaka Allah." Melihat kejadian itu, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam, orang pertama meninggal di kota Madinah dan orang pertama yang dikubur di Baqi al-Gharqad, yang mempunyai kunyah Abu Sa'ib. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW sangat perhatian kepada Utsman bin Maz'un. Beliau solati, beliau bahkan doakan, beliau bahkan turun langsung ke kuburan, menguburkan Abu Sa'ib, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Maka Ummul Ala, seorang perempuan, mengatakan, "Semoga rahmat engkau wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksi atasmu bahwa Allah telah memuliakanmu." Ini perkataan ini, bahwa Allah telah memuliakanmu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ummul Ala, "Wa ma yudrika anna Allah akramah?" Wahai Ummul Ala, dari mana tahu engkau bahwa Allah memuliakannya? Kemudian Ummul Ala mengatakan, "La adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Aku enggak tahu. Bapakku dan ibuku sebagai jaminannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Ala, "Dari mana engkau tahu Allah memuliakannya?" Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Di dalam hadis ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Fi hadza wa amsalih dalalah ala annahu la yuqta' li muayyan bil jannah illa alladhi nassa asy-syari'u ala ta'yinihim." Di dalam cerita ini dan yang semisalnya terdapat dalil bahwa tidak boleh kita menentukan secara person seseorang, si fulan masuk surga, tidak diperbolehkan. Tidak boleh dipastikan si fulan masuk surga. Karena itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang benar-benar ditegaskan oleh pembawa syariat ataupun di dalam syariat Islam bahwa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau sudah kita pahami ini semua, maka apabila ada cerita yang menceritakan bahwa seorang guru dibukakan hijab, muridnya pun dibukakan hijab, kemudian si murid melihat gurunya sedih, kemudian si murid pulang ke rumah, tidak mau lagi berguru kepada si guru tersebut. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh gurunya, "Kenapa engkau tidak mau lagi berguru kepadaku?" Kata si murid, "Aku dibukakan hijab. Aku mengetahui apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan aku melihat engkau tertulis sebagai penghuni neraka." Ini dustainya. Ya, ini dibohongi. Dan itu benar terjadi. Di dalam kitab-kitab terdahulu juga seperti itu. Coba perhatikan sekarang. Saya bacakan. Sebagian orang yang menyimpang mengatakan, "Laisa kullu man yahdhuru ad-diwana minal awliya yaqdiru 'ala an-nadhari fil lauhil mahfuz. Bal minhum man yaqdiru 'ala an-nadhari fihi wa minhum man yutawajjahu ilaihi bi basiratihi." Tidak setiap orang yang menghadiri penulisan-penulisan dari para wali mampu untuk melihat apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tetapi dari mereka ada yang mampu melihat apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan dari mereka ada yang melihat dengan penglihatan ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang mengatakan seperti ini menyimpang dari akidah yang berkaitan dengan
Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada lagi yang mengatakan yang disebut dengan wali madzub. Biasanya di sini disebutkan fa idza ra'aita minal madzadzib, jika engkau melihat wali-wali madzub, man yatamayalu taraban, ada orang yang joget-joget, fa innahu ghaibun fi musyahadatil huril 'ain, sesungguhnya dia sedang gaib karena dia sedang nonton para bidadari. Dustanya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun benar wali-wali madzub tersebut sedang melihat para bidadari, maka kita katakan, bukankah seorang wali alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan orang bertakwa, dan dia masih di dunia, dan dia harus menjalankan syariat Islam, dan syariat Islam berbunyi kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki-lelaki beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Mana ayat tersebut dengan wali tersebut? Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang mengaku mengetahui akan hal gaib, nasib seseorang ahli kasyaf, maka itu menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf tadi ada kejadian ulun hanya makan padas jadi kepadasan. Ya, insya Allah kada COVID kada. Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.